Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan kartu as di lengan bajunya, binatang kristal berkepala 6 juga tidak menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan binatang iblis akan bertahan lebih lama dalam banyak kasus, tetapi King Sui tidak menghabiskan banyak energinya, jadi dia tidak khawatir dia akan kehabisan kekuatan untuk saat ini. Namun, dia merasa bahwa binatang kristal berkepala 6 pada akhirnya akan jatuh, karena itu tidak akan bertahan selamanya selama sisa waktu pertempuran. Rock Smite. King Sui mengirimkan tekanan yang menindas. Ini akan meningkatkan tekanan pada penjaga kristal yang kemudian akan memungkinkannya untuk menangani binatang kristal berkepala 6 ini. Dia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya karena dia masih memiliki trik di lengan bajunya. Terutama, dia ingin menjinakkan binatang iblis ini. Akan lebih baik bahkan jika luan-luan yang menjinakkannya, karena akan sia-sia untuk membunuhnya. Sudah waktunya untuk mendorongnya. Manifestasi armor binatang iblis. Cahaya keemasan melintas di seluruh tubuh King Sui dan gambar besar tapi samar dari binatang berwarna emas muncul di King Sui, meliputi dirinya. Manifestasi armor binatang setan binatang emas besar bumi. Meski masih dalam tahap remaja, itu meningkatkan kekuatan dan energi spiritualnya 1 kali lipat. Tidak banyak yang tersisa karena dampak peraturan dunia, tapi itu juga tidak buruk. King Sui sangat puas dengan tambahan 1 kali lipat energi spiritual. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dibatasi oleh aturan dunia dan merupakan peningkatan penuh 1 kali lipat dari energi spiritualnya. Ini membuat serangan King Sui lebih kuat dan penjaga kristal bergetar hebat. The Primordial Flame Dragon Drill juga secara bertahap mendorong ke arah binatang kristal berkepala 6. Dua dari kepala yang lebih kecil menembakkan semburan kabut menuju Crystal Guard, menyebabkan Crystal Guard yang bergetar menjadi stabil. Kepala utama, di sisi lain, menembakkan lebih dari 10 baut es berwarna biru. Baut es hanya seukuran kepalan tangan dan mereka ditembakkan dalam garis lurus menuju King Sui. Baut es biru-biru tampak sangat indah dan King Sui bisa merasakan dinginnya dari jauh. Itu terbuat dari api es yang bersifat yin ekstrim. 9 langkah istana, pembalikan hebat. King Sui segera menghilang dari posisi aslinya, tetapi pertempuran energi spiritualnya melawan binatang kristal berkepala 6 tidak berhenti. Ini adalah aspek yang kuat dari pembalikan besar 9 langkah istana, untuk dapat secara paksa bertukar posisi dengan lawan. Oleh karena itu, baut es yang terbang menuju King Sui sekarang terbang menuju binatang kristal 6 kepala. Pada saat itu, King Sui bisa melihat kebingungan dan kekhawatiran di matanya. Kaisar Ki. Pada saat itu, King Sui menggunakan Ki Kaisarnya juga. Itu adalah trik ampuhnya. Bum bum bum, memukul diri sendiri juga menyakitkan. Selain itu, banyak hal telah terjadi sangat tiba-tiba, menyebabkan binatang kristal berkepala 6 tidak dapat bereaksi tepat waktu. Itu semua terjadi terlalu cepat. Serangan sebelumnya adalah serangan kuat dari 6 kepala binatang kristal dan dilakukan oleh kepala utama. Selain itu, ular api primordial King Sui terus-menerus merusak penjaga kristal dan King Sui juga tiba-tiba menggunakan Ki Kaisar. Dengan kombinasi ini, Crystal Guard 6 kepala binatang kristal benar-benar hancur. Primordial Flame Whip menghantam binatang kristal berkepala 6, menciptakan suara yang tajam. Binatang kristal 6 kepala mengeluarkan lolongan rendah, dan memuntahkan awan untuk memblokir serangan King Sui. Cambuk api primordial King Sui menghantam tubuh binatang kristal berkepala 6, tetapi tampaknya kerusakan yang ditimbulkan tidak banyak. Itu hanya meninggalkan bekas di tubuh seperti kristal. Ini menunjukkan betapa tahannya binatang kristal berkepala 6 terhadap serangan.
King Sui dan binatang kristal 6 kepala dipisahkan oleh penghalang es biru. Namun, sebelum dia bisa menembus penghalang, dia merasakan aura berbahaya. 9 langkah istana, 1 langkah ke surga. 9 langkah istana sangat kompleks dan terdiri dari langkah-langkah yang tak terhitung jumlahnya. King Sui menghilang dari sudut yang tidak bisa dipercaya dan setelah dia menghilang, dia melihat bahwa tempat dia baru saja menghilang sedang dicakar oleh binatang kristal berkepala 6. Bayangannya masih ada. Cakar itu memiliki awan berwarna biru kebiruan yang menyala di atasnya, dan saat itu menyerang, awan yang menyala itu menjadi bor menyala yang memiliki kekuatan destruktif yang mengerikan. Kali ini, King Sui berhasil menghindarinya berkat 9 langkah istana. Jika seseorang berpikir bahwa binatang kristal berkepala 6 hanya kuat dalam hal energi spiritualnya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Binatang iblis ini sangat cepat dan jika King Sui tidak memiliki 9 langkah istana untuk menghindari gerakan itu dari sebelumnya, kepalanya akan hancur. Itu adalah pukulan yang fatal dan cakar besarnya jauh lebih besar dari King Sui sendiri. Kecepatan ini sangat menakutkan. 9 langkah istana King Sui baru saja naik level belum lama ini dan kecepatannya juga meningkat 1 kali lipat. Namun, jika dia tidak memiliki 9 langkah istana, tidak mungkin dia bisa menghindari serangan ini. Di Istana 9, dia adalah penguasa. Di Istana 9, kecepatannya tidak tertandingi. Dalam arti tertentu, itu akan membuat orang lain tampak lebih lambat atau dia akan terlihat lebih kuat. Telapak Buddha Emas Agung. King Sui melambaikan tangannya dan melakukan gelombang pertama dari telapak Buddha Emas Agung pada binatang kristal berkepala 6. Binatang kristal berkepala 6 tidak terlalu memikirkan serangan itu dan menampar telapak tangan emas King Sui. King Sui tidak panik. Saat ini, binatang kristal berkepala 6 sudah dalam genggamannya. Ketika dia secara bertahap melakukan gelombang kelima dari telapak Buddha Emas Agung, dia berhasil membatasinya. Saat ini, dia telah menggunakan manifestasi armor binatang iblis untuk meningkatkan serangan energi spiritualnya 1 kali lipat. Selain itu, binatang kristal 6 kepala juga telah dilemahkan oleh Ki Kaisar King Sui. Telapak tangan emas besar dengan kuat menahan binatang kristal 6 kepala dan King Sui menyiapkan cambuk api primordial flame whip-nya. Baiklah, sekarang kita bisa bicara. Apakah Anda akan tunduk atau terus berjuang? King Sui sangat santai sekarang. Bajingan, aku tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Bunuh aku. Sebuah suara wanita metalik terdengar. Itu tidak merdu, tapi tetap merupakan suara yang menarik. King Sui mencambuk primordial flame whip-nya pada binatang kristal berkepala 6. Tanda yang jelas muncul di atasnya. Serahkan padaku. Aku bisa membuatmu menjadi lebih kuat. Jika Anda mengikuti saya, Anda pasti tidak akan menyesalinya. King Sui mencoba membujuknya. Bermimpilah. Anda bukan orang yang murni. Aku tidak akan pernah tunduk padamu. Apa, aku bukan orang yang murni? King Sui memiliki perasaan aneh, dan bahkan meletakkan primordial flame whip miliknya. Saya orang yang murni. Tunduklah kepada saya. King Sui berkata tanpa malu-malu. Binatang kristal berkepala 6 menolak untuk melihat King Sui lagi. King Sui terkoyak, sangat disayangkan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak bisa membuatnya tinggal bersamanya dengan sukarela. Jika Anda bertemu dengan orang yang murni, apakah Anda akan tunduk? King Sui berkomunikasi dengannya melalui kesadarannya. Saya mengatakan bahwa meskipun saya harus tunduk, saya hanya akan tunduk kepada seseorang yang murni. Namun, tidak setiap orang murni bisa membuatku tunduk pada mereka, ucap binatang kristal berkepala 6 dengan marah. Tanpa pilihan lain, King Sui memanggil yang lain untuk datang. King Sui tahu bahwa Luan memiliki Heart of Seven Orifices dan dia ingin melihat apakah dia mampu menjinakkannya. King Sui tidak membiarkan yang lain mendekat meskipun telapak tangan emas besar itu masih dengan kuat mengamankan binatang kristal 6 kepala. Luan membuat beberapa suara dan King Sui melihat sedikit cahaya di mata Six-Headed Crystal Beast, yang membuatnya sedikit santai.
Jika Luan-Luan bisa menjinakkannya, itu akan sangat bermanfaat bagi mereka. Pada akhirnya, Luan-Luan membuka matanya dengan heran dan menatap King Sui. Ayah, dia menolak untuk mengikutiku. Dia bilang aku iblis. Cambuk api primordial sekali lagi terbentuk di tangan King Sui dan dia memukulnya dengan keras. Karena bahkan Luan-Luan tidak dapat menjinakkannya, maka dia hanya bisa mencambuknya sampai mati. Baiklah, nak, kau bisa menjinakkan mereka yang di sana. Seharusnya tidak ada masalah dan mereka dianggap cukup kuat juga, ucap King Sui sambil menunjuk ketiga serigala Windfire berkepala 5. Seperti yang diharapkan, tidak butuh waktu lama bagi Luan-Luan untuk menjinakkan 3 serigala Windfire berkepala 5. The Heart of Seven Orifices sangat kuat. Kasus-kasus seperti yang terjadi dengan binatang kristal berkepala 6 adalah kejutan. Itu memiliki energi dan kecerdasan spiritual yang kuat, oleh karena itu, paling sulit bagi seseorang untuk dapat menjinakkan Raja Binatang Iblis yang bermutasi seperti ini. Itu membutuhkan pertemuan yang kebetulan. Papa, binatang kristal berkepala 6 mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Parit berdarah telah terbentuk di tubuhnya dari cambuk King Sui. Meski memiliki fisik yang kuat, ia tidak mampu menahan serangan seperti itu. King Sui, tidak mudah bagi binatang kristal berkepala 6 ini untuk tumbuh seperti sekarang ini. Hanya satu dari setiap 1 miliar Windfire Wolf mampu mencapai tingkat pencapaian ini. Itu juga sangat menyedihkan. Biarkan saja kali ini. Ye Jiange memikirkan latar belakangnya sendiri. Mungkin karena binatang kristal berkepala 6 sangat cantik dan matanya yang besar seperti kristal memiliki perasaan kesepian, gigih, dan keras kepala kepada mereka sehingga dia merasa kasihan padanya. King Sui tercengang dan melihat wanita seperti peri ini. Dalam hatinya, dia selalu merasa bahwa dia adalah yang paling murni. Dia berhenti. Jiange, kenapa kamu tidak mencoba menjinakkannya? Sayang sekali membiarkannya pergi. Tidakkah kamu ingin mencoba menjinakkannya? Tentu saja aku ingin, tapi ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Biarkan sekali ini saja. Itu adalah penggaris dan peluangnya untuk dijinakkan terlalu rendah. Ye Jiange menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia berasal dari klan penjinak binatang dan tahu bahwa kemungkinan untuk menjinakkannya hampir nol. Bahkan Luan-Luan telah gagal, jadi dia benar-benar tidak memiliki harapan. Bahkan jika binatang iblis seperti ini dijinakkan, itu akan menjadi seperti seorang teman. Tingkat penjinakan dan penyerahan akan menjadi yang terendah. King Sui bisa menolak untuk mendengarkan banyak orang, tetapi bukan dia. Ye Jiange memegang tempat yang sangat penting di hatinya. Dia mencintainya dari lubuk hatinya, dan ingin membuatnya bahagia. Jika tidak, dia tidak akan membuat keputusan untuk pergi ke Lion King's Leech sejak lama. Saat itu masih angan-angan di pihaknya. King Sui melepaskan telapak Buddha emas agung dan berkata, pergi. Jika bukan karena fakta bahwa wanita saya telah mengasihani Anda, saya pasti akan menyembunyikan Anda. Ini pasti bagus untuk membuat pakaian. Dia terus menjaga kewaspadaannya pada level tertinggi jika ada kecelakaan. Saat ini, dia masih menggunakan manifestasi armor binatang iblis dan keterampilan lainnya. Diking dan yang lainnya juga sangat heran, tapi tidak terlalu. Mereka sudah terbiasa dengan berbagai hal yang terjadi pada King Sui. Ye Jiange tidak mengatakan apa-apa setelah mendengar kata-kata King Sui tetapi hanya memberinya pandangan kesal. Tatapan dari wanita seperti peri ini hampir menghancurkan jiwa King Sui. Mendengar kata-kata King Sui, binatang kristal 6 kepala tampaknya mengeluarkan teriakan keberatan terhadapnya. Darahnya sudah mengering. Kemampuan pemulihannya yang menakutkan benar-benar mencengangkan. Binatang kristal 6 kepala melolong pelan ke arah Ye Jiange. Ye Jiange berdiri di sana dan melihatnya dengan bingung sebelum melihat King Sui. Jiange, ada apa? Apakah itu mengancam Anda? Jika demikian, saya akan mengulitinya, ucap King Sui bertindak seolah-olah dia akan melanjutkan ancamannya.
The Six-Headed Crystal Beast menjerit keras. Ye Jianghe menahan King Sui tanpa berkata-kata. Dikatakan bahwa ia ingin mengikutiku dan akan terus melakukannya selama aku masih hidup, kecuali aku tidak menginginkannya, maka ia akan pergi. Haha, Jianghe adalah orang yang paling murni. Baiklah, Anda bisa menyimpannya. Haruskah saya juga mengikuti Anda selama saya masih hidup? King Sui tertawa. Bajingan, apakah kamu meminta pemukulan? Ye Jianghe tersipu dan memberi King Sui pukulan sebelum dia berjalan ke binatang kristal berkepala 6. Ini membuat King Sui sedikit khawatir, tetapi dia tahu bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Itu karena binatang iblis bukanlah makhluk licik dan mereka cenderung menepati janji. Semakin kuat binatang iblis, semakin banyak penerapannya. Binatang kristal berkepala 6 menundukkan kepalanya perlahan dan ketika tangan Ye Jianghe mendarat di kepala terbesar, King Sui merasa nyaman. Jika tidak setuju untuk menyerahkan, itu pasti tidak akan membiarkan manusia menyentuh kepala utamanya. Ye Jianghe tersenyum dan menyentuh kepala cantik binatang kristal itu, menggumamkan sesuatu dengan lembut. Dia juga bisa memahami bahasa binatang iblis itu. Bagaimanapun, dia berasal dari klan penjinak binatang. Mengenakan satu set pakaian seputih salju dan tersenyum tipis, Ye Jianghe berdiri di depan binatang kristal berkepala 6 yang besar. Ini membuatnya tampak sangat suci. Ketika dia berdiri di samping binatang kristal berkepala 6, itu menyajikan penglihatan yang sangat harmonis dan indah, dan bahkan King Sui tercengang. Banyak adegan tentang bagaimana jadinya jika orang lain berdiri di samping binatang kristal, terlintas di benaknya. Namun, dia masih merasa bahwa yang paling cocok adalah Ye Jianghe berdiri di sana. King Sui sangat senang. Memiliki Ye Jianghe yang menjinakkan binatang itu membuatnya merasa lebih bahagia daripada jika dia sendiri yang menjinakkan binatang itu. Binatang kristal berkepala 6 lebih kuat daripada binatang iblis manapun. Tentu saja, itu tidak termasuk ulat emas penggigit sumsum di kolam inti darah istana pusatnya. Bahkan dia tidak yakin apakah itu bisa menangani binatang kristal berkepala 6 ini, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Luan-Luan menjinakkan 3 serigala api angin berkepala 5. Ketiga serigala Windfire berkepala 5 ini lebih kuat daripada binatang iblis Luan-Luan lainnya. Mereka mungkin hanya gagal jika dibandingkan dengan gajah naga bersisik emas. Ini karena mereka tidak sekuat kemampuan keseluruhan Golden Scarlet Dragon Elephant. Lebih dari 30 menit telah berlalu dan mereka berhasil menaklukkan binatang kristal berkepala 6 sehingga King Sui berencana untuk beristirahat di sana untuk saat ini. King Sui memutuskan untuk hanya mendirikan tenda di lereng gunung. Ye Jianghe sangat senang. Binatang kristal berkepala 6 telah pulih dari luka-lukanya. Itu hanya tenang karena King Sui ada. Jika tidak, bahkan dengan semua orang di sini dan semua binatang iblis, mereka tidak akan cocok dengan binatang iblis berkepala 6. Little Fatty juga menjadi sangat kuat. King Sui memberikan pil halau, pelet merah dari inti serigala bulan berkepala 9, dan pil obat lainnya kepada Ye Jianghe dan menyuruhnya untuk memberikannya pada binatang kristal berkepala 6. Mereka sudah mendirikan tenda mereka tidak jauh dan King Sui memperhatikan saat Ye Jianghe memberi makan semua barang yang dia berikan padanya untuk binatang kristal berkepala 6. Dia pertama kali mulai dengan pil halau, pil binatang, dan seterusnya. Binatang kristal 6 kepala mengalami pertumbuhan besar dan King Sui terus merasakan kemajuannya. Binatang kristal berkepala 6 tampaknya sangat bersemangat dan seolah-olah mengambil 2 pil halau saja tidak cukup. Ini membuat King Sui memikirkan ular scarlet berkepala 7 di tanah suci ramuan obat. Setelah buah halau dimurnikan menjadi pil halau, setiap orang atau binatang hanya dapat mengambil 2 di antaranya. Jumlah kekuatan yang diperoleh akan relatif tinggi dan bahkan memberi King Sui perasaan mencapai tahap kesempurnaan besar. Ketika binatang kristal berkepala 6 melihat pelet merah dari inti serigala bulan berkepala 9, ada keinginan yang kuat di matanya. Saat itulah King Sui ingat bahwa pelet merah ini adalah salah satu dari inti serigala bulan berkepala 9.
Serigala bulan berkepala 9. The Six-Headed Crystal Beast adalah transformasi dari mutasi Wingfire Wolf. Sebagian besar darahnya masih darah serigala dan dengan serigala bulan berkepala 9 menjadi binatang dewa legendaris, mungkinkah? Keduanya adalah binatang iblis tipe serigala dengan banyak kepala. Ketika Ye Jiange memberi pelet crimson dari inti serigala bulan berkepala 9 ke binatang kristal berkepala 6, dia tidak terlalu memikirkannya. Ini karena dia tidak tahu bahwa itu adalah crimson pelet dari inti serigala bulan berkepala 9. Setelah mengambil crimson pelet, binatang kristal berkepala 6 melompat ke udara. Keenam kepalanya mengeluarkan lolongan rendah dan lingkaran beriak yang tampak seperti kristal dipancarkan dari tubuhnya. King Sui, apakah ini akan baik-baik saja? Ye Jiange bertanya, merasa khawatir. Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja. Ini mungkin kesempatan besar untuk itu. King Sui tersenyum dan berkata. Betulkah? Tanya Ye Jiange dengan sangat terkejut. Wanita, aku cemburu. Konsol aku, ucap King Sui dengan menyedihkan saat dia melihat ke arah Ye Jiange. Pevot, apakah Anda mencari pemukulan? Apa yang kau bicarakan? Ye Jiange tersipu dan mengeluh. King Sui meraih tangannya, merasa sangat bahagia saat dia melihat betapa cantiknya dia. Ye Jiange tersenyum dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, membiarkan dia memegang tangannya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Crystal Beast yang brilian. Itu sekarang ditutupi oleh lapisan seperti kristal. Mereka tidak dapat mendengar banyak dari luar dan hanya dapat mendengar suara yang menyerupai guntur bergemuruh rendah yang tidak terlalu keras tetapi sangat dalam. King Sui memperluas indera spiritualnya dan merasakan tubuh binatang kristal 6 kepala mengalami perubahan luar biasa karena terus tumbuh lebih kuat. Berbagai tanda vitalitas meningkat dan itu adalah transformasi yang cepat. Setelah 3 serigala Wingfire berkepala 5 mengambil Crimson Pellet, mereka juga telah menyelesaikan evolusinya. Karena mereka berasal dari garis keturunan serigala, efeknya jauh lebih besar. Dari 3 serigala Wingfire berkepala 5, hanya 2 yang berevolusi menjadi serigala Wingfire berkepala 6, yang agak mengecewakan. Luan memandang ketiga serigala Wingfire, merasakan kemampuan kuat mereka dan merasa sangat bahagia. Saat ini, Luan bisa dikatakan telah menjadi penjinak binatang yang sangat kuat. Setelah mengkonsumsi Crimson Pellet dan melalui evolusi, mereka sekarang benar-benar dijinakkan oleh Luan. Saat ini, mereka hanya akan ada untuk Luan. Ini adalah kehidupan seorang penjinak binatang. Selain itu, Luan juga memiliki Heart of Seven Orifices. Luan mengangkat kepalanya untuk melihat King Sui dan Ye Jiange, tersenyum ketika dia melihat mereka berpegangan tangan. Dia tahu bahwa ibunya ini tidak akan bisa menikahi orang lain seumur hidupnya, dan dia sangat senang melihat ibunya bisa menjinakkan binatang kristal berkepala 6. Dia merasa lebih bahagia daripada jika dia menjinakkannya sendiri. Ini mungkin karena seseorang cenderung berharap orang-orang di sekitar dirinya menjadi lebih kuat sehingga dia tidak merasa khawatir. Pah, suara yang tajam terdengar. Itu mirip dengan suara cangkang telur yang pecah. Dalam sekejap, kepompong besar di udara hancur berantakan dan kecemerlangan Crystal Beast muncul. Ketika semua orang melihat binatang kristal berkepala 6, mereka semua tercengang. Itu mendapatkan kepala tambahan. 7 kepala. Jika itu hanya kepala tambahan, itu bukan kejutan besar. Hanya saja apa yang diperoleh binatang kristal berkepala 6 adalah kepala ke-7. Di dunia 9 benua, kekuatan binatang iblis dapat diukur berdasarkan jumlah kepala atau ekor yang mereka miliki. Dikatakan bahwa ular berkepala 9 yang legendaris dan rubah ekor 9 adalah makhluk yang sangat kuat. Teknik penguatan kuno King Sui dan 9 gelombang telapak Buddha emas agung juga dipecah menjadi 3, 6, dan 9 bagian. 7 adalah angka yang sangat penting. Tidak akan ada yang membuat kagum jika itu adalah peningkatan dari 5 menjadi 6 kepala, seperti yang terjadi pada 3 serigala Wingfire berkepala 5.
Mereka menjadi jauh lebih kuat, tapi itu tidak mengejutkan. Namun, beralih dari 6 menjadi 7 adalah lompatan besar. 9 gelombang telapak budak emas besar King Sui saat ini berhenti pada gelombang ke-6. Teknik penguatan kuno juga mulai membentuk pelet emas ketika menembus lapisan surgawi ke-6 ke ke-7. Dan sekarang, kepala ke-7 binatang kristal berkepala 6 tumbuh tepat di sebelah kepala utama. Itu kira-kira berukuran sama dengan kepala utama dan terlihat persis sama. Sulit untuk mengatakan dari mana asalnya dan itu memancarkan aura yang sangat kejam. Itu masih mempertahankan penampilan dari binatang kristal, tapi sekarang, itu harus disebut binatang kristal berkepala 7. Ukurannya tidak berubah, tapi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Saat ini, King Sui bahkan tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Dia memperhitungkan bahwa akan sulit baginya untuk membatasinya menggunakan gelombang ke-6 dari telapak budak emas agung. Namun, King Sui seharusnya tidak memiliki masalah dalam melindungi dirinya sendiri. Awuwu, suaranya seperti lolongan serigala tapi tidak seluruhnya. Dengan sekejap, itu muncul di hadapan Ye Jiange dan King Sui, dan dengan erat menggerakkan beberapa kepalanya yang lebih besar tepat di depan Ye Jiange. Ye Jiange mengelusnya dengan gembira, tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Aku benar-benar cemburu, bahkan jika suara binatang kristal ini adalah suara perempuan, King Sui masih tidak merasa senang karenanya. Ye Jiange berbalik, tersipu, saat dia menjatuhkan King Sui di kepala. King Sui menggosok bagian di mana dia dipukul dan melihat wajah yang seindah matahari terbenam. Dia sekali lagi menjadi linglung. Keesokan harinya, King Sui menemukan tempat untuk latihan paginya saat dia bangun. Dia sudah terbiasa bangun pagi dan tidak terburu-buru melakukan perjalanan saat dia bangun. Dia bukan satu-satunya yang sekarang terbiasa dengan ini. Itu sama untuk yang lainnya. Dunia 9 benua sangat luas dan jika orang ingin pergi ke suatu tempat, sebagian besar waktu mereka terbuang percuma untuk bepergian yang bahkan tidak aman. Bepergian adalah rasa sakit yang luar biasa karena itu benar-benar membutuhkan terlalu banyak waktu. Semuanya baik-baik saja sekarang dan mereka memiliki terlalu banyak waktu luang. Kebetulan di tanah tandus ini, tidak ada manusia. Hanya ada binatang iblis di sekitar. Tentu saja, mereka kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa pembudidaya atau pedagang yang bepergian antara benua tengah dan benua suci Lu Utara. Bahkan jika mereka adalah pedagang, akan ada juga pembudidaya yang kuat di antara mereka. Kalau tidak mungkin mereka bisa melintasi tanah tandus yang luas ini. Bahkan dengan seorang kultivator yang kuat, melewati tempat ini adalah pertaruhan. Sebuah pertaruhan di mana mereka akan mempertaruhkan nyawa mereka. Tidak ada yang memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi gelombang binatang iblis yang kuat dan jika mereka menghadapi sesuatu seperti itu, mereka hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri karena tidak beruntung. Selain menghabiskan waktu di alam Valet Jade Immortal, King Sui juga akan berjalan di sekitarnya. Dia akan mencari tanaman obat atau ikan langka di danau atau sungai. Waktu yang dihabiskannya sangat memuaskan dan orang lain juga perlu berkultivasi. Ini adalah sesuatu yang diminta King Sui. Meskipun Lin Zanhan tidak memiliki pengalaman yang melimpah seperti King Sui, dan hanya akan berkultivasi sesekali, dia sekarang telah pulih sepenuhnya. Namun, dia sudah melewatkan fase terbaik untuk kultivasinya. Dengan Ye Jiange mendapatkan binatang kristal berkepala 7 dan Luan Luan mendapatkan 3 serigala angin api, King Sui merasa jauh lebih nyaman dari sebelumnya. Dia akan merasa lebih aman saat mereka memasuki reruntuhan kuno. Meskipun menuju reruntuhan kuno adalah jenis pelatihan yang sulit dan menahan kemungkinan pertemuan kebetulan, King Sui lebih khawatir akan keselamatan mereka. Namun, selama mereka tetap bersama, mereka sekarang harus bisa melindungi diri mereka sendiri. Hal lainnya adalah dia sekarang merasa lebih percaya diri untuk menuju ke Lion King's Reach. Ini telah ditunda selama lebih dari 10 tahun, atau mendekati 20 tahun.
Itu bahkan lebih lama untuk Ye Jiange. Perasaan berat itu merupakan beban yang sangat besar. Ada beberapa hal yang orang tahu yang tidak boleh dilakukan, tetapi tidak bisa dilepaskan. Dalam sekejap mata, 1 bulan telah berlalu dan dia bisa melihat petunjuk dari benua suci Lu Utara. Ketinggian yang berfluktuasi dari bentangan pegunungan sepertinya tidak ada habisnya jika dilihat dari langit. Itu hanya perasaan luas dan tidak terbatas. Suhu di sini sudah tergolong sangat rendah dan bahkan sempat turun salju beberapa kali. Setiap putaran terdiri dari kepingan salju besar yang terkumpul sedalam lebih dari 2 kaki hanya dalam waktu singkat. Bahkan jalannya diblokir. Kami akhirnya sampai di benua suci Lu Utara. King Sui melihat ke kejauhan dan menghela nafas panjang. King Sui berdiri di puncak gunung, melihat ke kejauhan, dan berbicara perlahan. 9 langkah benua terakhir yang dia gunakan telah mendaratkan mereka di puncak gunung ini. Yang lainnya juga berdiri di sana dan melihat ke kejauhan. Ekspresi mereka semua berbeda, tetapi mereka semua memandang ke arah pemuda yang tinggi dan tegak seperti gunung ini. Ketika King Sui berdiri di puncak gunung, dia bisa melihat benua utara suci Lu di kejauhan. Itu sangat luas dan tidak terbatas. Pada saat yang sama, rekan-rekannya memandangnya, masing-masing dengan pikirannya sendiri. Ye Jiange, Luan Luan dan Lin Zanhan merasa paling berkonflik. Mereka telah menunggu hari ini namun mereka tidak bisa menahan perasaan tidak nyaman. Mereka berada di angka 6 dan 7 karena mereka tidak akan bisa menerima hasil jika terjadi kesalahan. Di King, Hai Dongqing, Yuruyan dan yang lainnya juga khawatir. Namun, yang lebih mengkhawatirkan mereka adalah bahwa King Sui berencana untuk pergi ke 4 benua lainnya tetapi mereka tidak dapat mengikutinya karena mereka tidak cukup kuat. Mereka merasa seolah-olah gagal memenuhi harapannya. Ini adalah perhentian terakhir di benua ini sebelum mereka mencapai benua suci Lu Utara. King Sui sekarang merasakan beban berat di pundaknya. Tahun ini akan menjadi tahun tersulit yang dia alami sejauh ini. Itu juga merupakan tahun yang akan menentukan titik balik dalam hidupnya. Setelah tahun ini, dia akan menghadapi situasi baru. Kota Serigala Arktik. King Sui dan kelompoknya menemukan diri mereka di kota Serigala Arktik. Itu tidak sedingin dan tidak turun salju sesering kota es dingin, tapi itu masih kota yang tertutup salju. Meskipun para wanita telah menutupi wajah mereka dengan kerudung mereka, sosok langsing dan aura memikat mereka masih menarik pandangan dari banyak orang yang lewat. Selain itu, penampilan Little Fatty juga sangat eye-catching. Dia berdiri tinggi dan kokoh seperti menara besi, dan berpakaian seperti seorang biarawan. Tidak mungkin dia bisa terlihat sedikit tidak mencolok. King Sui tidak peduli dengan pakaiannya, jadi dia berpakaian sederhana. Namun, dia memancarkan karisma yang dimiliki semua ahli. Terlebih lagi, ketampanannya bersama dengan tanda merah terang di antara alisnya, memberinya aura unik yang kuat namun lembut. Jadi, dia juga menyebabkan banyak kepala menoleh. Meskipun mereka telah mencapai benua suci Lu Utara, mereka masih sangat jauh dari reruntuhan kuno sehingga mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk mencapai tujuan mereka. Karena ini adalah pertama kalinya semua orang mengunjungi benua suci Lu Utara, mereka memutuskan untuk pergi dan menjelajah. Mereka dapat mempelajari lebih lanjut tentang budaya dan adat istiadat setempat serta menemukan penginapan untuk ditinggali. Namun, sesuatu mengganggu King Sui. Dia sebelumnya telah membunuh beberapa orang dari Bei Ming Clan dan Wan Clan yang keduanya merupakan klan Guardian milik Northern Secret Lu Continent. Oleh karena itu, dia khawatir bahwa tanah suci Panacea di benua Green Cloud dan orang-orang dari klan penjaga lainnya juga telah mendengar berita tentang kedatangan mereka. Dengan menggunakan metode dan sumber daya mereka, mudah bagi mereka untuk memperoleh informasi itu. Namun, King Sui tidak yakin apakah mereka benar-benar akan mengambil inisiatif untuk menimbulkan masalah baginya. King Sui tidak ingin menimbulkan masalah apapun. Dia benar-benar tidak ingin bertengkar dengan siapapun karena mereka baru saja tiba di sini. Bagaimanapun,
Mereka berada di benua asing dan siapa yang tahu hubungan yang mengakar seperti apa yang dimiliki orang-orang di sini. Tidak ada gunanya baginya jika dia secara tidak sengaja menyinggung beberapa ahli yang tidak dikenal yang bersembunyi di sini. Meskipun dia tidak takut, dia harus melindungi orang-orang yang dia bawa. King Sui tidak tahu apakah musuhnya memiliki informasi langsung tentang dia. Bagaimanapun, dia bepergian ke sini menggunakan 9 benua langkah efek jadi tidak mudah untuk melacaknya. Bahkan jika mereka ingin melakukannya, mereka membutuhkan waktu. Tiba-tiba, King Sui merasakan aura samar menuju ke arahnya. Dia melihat sekelompok orang menuju ke arah mereka dan secara naluriah merasa bahwa mereka secara khusus mencarinya. Aura samar datang dari seorang pria yang tampak seperti berusia 40-an. Pria itu tampak tegak dan lurus, dan memiliki wajah tampan yang membuat orang merasa aman. King Sui juga memperhatikan bahwa ada 2 sesepuh di belakang pria tampan itu. Selain mereka, ada juga 4 pria lainnya yang tampak seperti penjaga dengan seragam yang mereka kenakan. Kedua sesepuh menyembunyikan aura mereka sendiri, tetapi mereka tidak dapat menipu King Sui di level mereka. King Sui menahan reaksinya. Dia ingin melihat apa yang dikatakan pria tampan itu. "Hai Tuan, Anda pasti bukan orang lokal?" Pria itu bertanya dengan ramah. "Dan Anda?" King Sui tidak menjawabnya karena itu cukup jelas. "Oh, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Wen Jing dan saya tinggal di sini di kota Serigala Arktik jadi saya punya pengaruh di sini. Saya melihat Anda di jalan dan menemukan Anda agak akrab. Seolah-olah kita mengenal satu sama lain. Jadi, saya ingin berteman dengan Anda." Pria itu menjawab dengan ramah dan memandang King Sui dengan tulus. King Sui tertawa. Dia tidak percaya bahwa orang akan memperpanjang persahabatan mereka tanpa alasan atau alasan. Orang yang tampak baik hati kepada orang lain tanpa alasan biasanya memiliki motif tersembunyi. Itu bisa karena pria itu tertarik pada salah satu teman wanitanya atau karena pria itu menginginkan salah satu barangnya. Sekarang, dia bertanya-tanya item mana yang akan. King Sui mengamati pria itu lebih dekat. Pria itu tidak terlihat curiga. Dia tampak seperti orang benar dengan mata yang cerah dan jernih. Namun, King Sui masih bisa merasakan aura yang sedikit berbahaya datang darinya. Untungnya, King Sui tidak perlu terlalu khawatir. Bahkan jika sesuatu benar-benar terjadi, dia masih bisa mengendalikan semuanya. Jadi dia tersenyum dan menjawab, "Saya Yan King." Ucap King Sui tidak mengungkapkan nama aslinya, dia juga tidak memperkenalkan teman-temannya. Secara alami, dia tidak tampak ramah. "Saudara Yan, Anda dan orang-orang Anda pasti masih mencari tempat tinggal. Ikutlah bersamaku. Saya memiliki properti kosong. Itu di lokasi yang cukup baik. Jika Anda tidak keberatan, saya akan membawa Anda semua ke sana," ucap Wen Jing dengan antusias. "Saudara Wen, menurut saya itu tidak pantas. Itu terlalu merepotkan. Kami hanya akan mencari penginapan karena kami hanya tinggal di sini selama sehari." King Sui menolak dengan sopan. Dia tidak ingin bertindak terlalu kasar karena dia belum benar-benar memastikan apakah Wen Jing bermaksud jahat. "Lihat, takdir mempersatukan kita. Karena saya mendapat kehormatan bertemu dengan Anda dan Anda telah memanggil saya saudara, maka ikut saja dengan saya. Ayolah, tidak jauh. Ini sangat nyaman dan baru. Itu dibersihkan setiap hari dan belum ada yang tinggal di dalamnya sebelumnya." Wen Jing menarik tangan King Sui dengan penuh semangat. King Sui dengan cepat memindahkan titik akupuntur kucinya. Ketika pria itu meraih tangannya, pria itu mencengkeram titik akupuntur kuci yang tepat. Apakah ini hanya kebetulan atau ini sengaja? Ada berbagai macam teknik di dunia ini, jadi pasti ada orang yang fokus pada penyegelan titik akupuntur. Bahkan ada orang yang mengetahui teknik untuk memutuskan energi spiritual orang lain. Meskipun ini biasanya rumor, King Sui mempercayainya sepenuhnya karena dia sendiri tahu cara menyegel titik akupuntur. King Sui memindahkan titik akupunkturnya tetapi tidak melihat ada perubahan dalam ekspresi Wen Jing.
Dia berbalik dan bertukar pandang dengan yang lain di belakangnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Brother Wen, kami akan tinggal selama 1 hari. Anda tidak harus bertindak seperti ini." "Tidak apa. Kami berteman mulai sekarang. Kamu adalah saudaraku dan kita adalah satu keluarga," ucap Wen Jing, terdengar sangat tulus dan natural, seolah-olah dia benar-benar bermaksud demikian. Situasi seperti itu hanya memiliki 2 kemungkinan penjelasan. Yang pertama adalah benar, bahwa pihak lain benar-benar merasa seperti keluarga saat pertama kali mereka bertemu. Seperti halnya ketika dia pertama kali pergi mencari King King. Namun, itu karena dia adalah saudara perempuan kandungnya, jadi penjelasan pertama biasanya tidak berlaku. Dengan demikian, King Sui hanya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah penjelasan kedua. Ini semua hanya akting. Pria itu mungkin pernah mengatakan kata-kata yang sama kepada banyak orang sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan pandai menyamar. "Saudara Yan, dari mana asalmu? Mengapa Anda tiba-tiba memutuskan untuk datang ke negeri serigala Arktik?" Wen Jing bertanya dengan polos. Dari cara mereka berpakaian, King Sui dan kelompoknya jelas-jelas orang asing. "Kami dari benua Green Cloud. Kami datang ke sini untuk mengunjungi kerabat kami," ucap King Sui tersenyum. Dia sebenarnya ingin mengatakan bahwa mereka berasal dari kota terdekat, tetapi dia memutuskan untuk mengatakan bahwa mereka berasal dari tempat yang lebih jauh karena ini adalah pertama kalinya dia di sini dan dia tidak terbiasa dengan wilayah ini. "Benua Green Cloud, itu sangat jauh dari sini. Karena kalian semua berhasil melewati gurun itu, kalian semua pasti sangat tangguh." Wen Jing berkomentar kaget ketika dia mendengar bahwa King Sui berasal dari tempat yang begitu jauh. "Saya tidak akan datang ke sini lagi. Ini sangat berbahaya. Untungnya, kami memiliki sedikit harta karun. Kalau tidak, kita akan mati berkali-kali. Ini sangat berbahaya, saya bahkan sedikit takut untuk melakukan perjalanan kembali." King Sui mencoba yang terbaik untuk membayangkan segerombolan binatang iblis yang mengamuk, sehingga dia terlihat seperti ketakutan. Saat mereka mengobrol sambil berjalan, King Sui memperhatikan bahwa Wen Jing mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia melihat ekspresi ketakutan King Sui. Ketika King Sui menyebutkan harta kecil yang mereka miliki, dia juga melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Wen Jing. Itu sangat kecil sehingga orang akan melewatkannya jika seseorang tidak mengamatinya dengan cermat. Mereka sampai di kediaman Wen Jing. Itu di lokasi yang damai dan tenang tetapi masih sangat mudah diakses. Sebuah persimpangan-persimpangan berada di dekatnya dan menyediakan salah satu rute paling nyaman di sekitar kota serigala Arktik. "Masuklah. Mari kita lihat apakah Anda puas." Wen Jing memanggil King Sui dan teman-temannya. Rumah bangsawan itu sangat besar dan semuanya tampak baru, tetapi King Sui dapat merasakan kehadiran orang-orang yang tinggal di sini sebelumnya. Tidak seperti apa yang dikatakan Wen Jing, banyak orang pernah tinggal di manor ini di masa lalu dan kehadiran mereka bertahan di sini, mungkin selamanya. Pengertian spiritual King Sui sangat sensitif. Setelah dia berlatih teknik kuno api Yin Yang, atau dikenal sebagai api primordial, kesadaran spiritualnya menjadi sangat tajam sehingga dia bahkan bisa merasakan bagian terakhir dari Yin Qi yang ditinggalkan orang mati. Inilah sebabnya mengapa King Sui dapat mengungkap rahasia di balik manor ini. Namun, dia masih terkejut bahwa manor itu tidak terasa menakutkan sama sekali. Seolah-olah ada sesuatu yang menyegel semua Yin Qi. King Sui mengerti bahwa dia dan teman-temannya telah dibawa ke sarang berhantu yang dimiliki oleh beberapa bandit yang sangat terampil. Tapi apakah para bandit itu bisa memangsa apa yang mereka yakini sebagai sekelompok domba gemuk, akan tergantung pada seberapa kuat mereka. Taman batu, kolam, taman bambu dan jembatan batu. King Sui melihat ke langit-langit aula utama dan melihat beberapa lonceng emas tergantung di langit-langit. Kecuali jika seseorang dengan sengaja melihat ke area itu, tidak ada cara untuk menemukan loncengnya. King Sui hanya tahu sedikit tentang Feng Shui, tetapi ketika dia menggunakan indera spiritualnya,
dia bisa merasakan di mana Yin Qi berkumpul dan batas-batas yang ditetapkan oleh lonceng emas. Mereka pasti tidak akan memiliki malam yang nyenyak hari ini. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Dalam skenario terburuk, dia akan pergi dengan kelompoknya. Tanpa menimbulkan kecurigaan, dia menjentikkan jarinya. Seutas Qi memutuskan rantai yang menahan lonceng emas dan mereka jatuh dengan berisik ke tanah. Ding, dang. Suara tiba-tiba terdengar jelas bagi mereka semua. Dalam sepersekian detik, suasana di seluruh manor tiba-tiba berubah. Udara menjadi dingin dan aura menyeramkan mengelilingi mereka. Mungkin, perasaan ini berasal dari semua roh di dalam gedung. Menurut cerita rakyat, orang-orang kehilangan energi yang ketika mereka mati sehingga hanya tersisa Yin Qi. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang dibunuh dan dianiaya. Dikatakan bahwa roh mereka akan menolak untuk meninggalkan tempat mereka dibunuh. Tentu, ini hanya teori. King Sui tidak terlalu peduli apakah itu benar, tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka bisa merasakan dingin yang menyeramkan di manor. Anda dapat mengajukan 3 pertanyaan. King Sui menatap lonceng emas di lantai, lalu dia menoleh ke Wen Jing dan memperhatikan ekspresinya. Untuk pertama kalinya, ada perubahan yang terlihat pada ekspresi pria itu. Pada saat itu, Wen Jing memiliki penampilan yang sangat menyeramkan. Matanya yang sebelumnya cerah dan hidup sekarang diganti dengan tatapan mengancam dan tidak menyenangkan. Pria itu berbalik dan menatap King Sui. King Sui sedikit terkejut bahwa pria itu akan berubah menjadi permusuhan begitu cepat, tetapi dia segera mengerti mengapa. Aura mengerikan yang sekarang dimiliki Wen Jing adalah versi lengkap dari apa yang samar-samar terdeteksi oleh King Sui. Lonceng emas tidak hanya mengendalikan Yin Qi di tempat ini, tetapi juga memiliki fungsi lain. Saat ini, King Sui bisa merasakan gerakan Ghostly Qi yang tidak terkendali dan tidak menentu di dalam tubuh Wen Jing. Apakah ini sesuatu yang berhubungan dengan Yin Qi? King Sui sangat yakin bahwa dia benar. Ketika lonceng emas jatuh, dan ketika semua Yin Qi meresap di udara, Wen Jing yang sebelumnya mempresentasikan kehadiran dan tingkah laku seorang pria yang jujur, langsung berubah. Seolah-olah dia tiba-tiba tidak bisa mengendalikan auranya. Dengan cara yang sama, kedua sesepuh juga kehilangan semua kendali atas aura mereka. Mirip dengan bagaimana pria yang haus darah menikmati pemandangan darah segar, kedua sesepuh menyaksikan King Sui dan teman-temannya dengan rasa haus yang tak terkendali. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga di luar dugaan siapapun. Ternyata, lonceng emas juga membantu para pria tersebut tampil seperti orang normal. Karena kekuatan mereka akan meningkat di lingkungan dengan konsentrasi Yin Qi yang tinggi, mereka tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Ini karena, itu akan membuat mereka gila. Begitu mereka menjadi gila, mereka akan melakukan apapun yang mereka inginkan, tidak peduli betapa gilanya itu. Rumor mengatakan bahwa orang-orang seperti itu biasanya menggunakan formasi seperti formasi besar Yin Omen. Wen Jing mempraktikkan teknik yang sangat jahat. Itu membutuhkan Yin Qi dari manusia lain. Konsentrasi tinggi Yin Qi di sini adalah sisa dari sesi penyerapan Wen Jing. Tepatnya, dia mempraktikkan teknik pembantaian, atau lebih tepatnya seluruh organisasinya mempraktikkannya. Wen Jing menargetkan kelompok King Sui dan mengundang mereka ke sini karena dia bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki Qi yang sangat kaya dan kompleks. Dia secara diam-diam telah memberitahu anggota klannya sebelumnya dan berencana untuk berurusan dengan kelompok orang ini dengan cara lain daripada pertempuran langsung. Tetapi dia tidak menyangka bahwa lonceng emas, yang membentuk bangsal untuk mengendalikan Yin Qi, akan jatuh dari langit-langit. Dia dalam hati mengutuk kemalangannya dan memutuskan bahwa dia harus melawan mereka saat itu juga. Faktanya, setiap orang yang mengenal Wen Jing sangat menyadari sifat tidak bermoralnya. Dari tatapan matanya yang jahat, orang-orangnya sendiri tahu bahwa alasan dia memilih kelompok itu sebagian besar karena para wanita. Tapi mereka tidak akan pernah menunjukkan hal itu. Mereka tidak berani melakukannya. Saudara Wen, ada apa? Apakah kamu kesurupan?
King Sui tersenyum ketika dia melihat mata kejam Wen Jing. Meskipun para wanita itu sendiri cukup kuat, mereka sedikit terkejut dengan sepasang mata Wen Jing yang tampak seperti iblis. Mata itu dipenuhi dengan kekejaman, penyimpangan, haus darah dan kegilaan. Ya, saya memang kerasukan. Tapi kalian semua sangat tidak beruntung karena aku melihatmu. Dan oh, saya tidak bisa melawan orang-orang seperti Anda semua. Wen Jing memandang King Sui dan menjawab dengan tenang. Yin Qi di sekitarnya menyebar tak terkendali ke seluruh manor. Namun, itu tidak merembes keluar dari gedung karena ada semacam formasi penyegelan roh yang mengelilingi manor. Dia sebelumnya gagal untuk menyadarinya, tetapi sekarang, melihat beberapa pria yang dipenuhi dengan Ghost Qi yang kacau, dia menyadari bahwa mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Saya akan memberi Anda peringatan terakhir. Saya tidak peduli apa yang ingin Anda lakukan, tetapi Anda lebih baik tidak memprovokasi saya. Jika tidak, Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyesalinya. King Sui mempertahankan senyumnya. Ada terlalu banyak penjahat dan orang jahat di dunia. King Sui tidak memiliki ambisi untuk menghilangkan semua kejahatan dan melindungi perdamaian. Dia tidak pernah berpikir untuk berjuang demi keadilan. Pada akhirnya, semua orang hanya berusaha bertahan hidup. Selama tidak ada yang memprovokasi dia benar-benar tidak punya waktu untuk ikut campur dalam masalah seperti itu. Bagaimanapun, mengingat populasi dunia dari 9 benua, tidak mungkin seseorang bisa menyelesaikan semua masalah itu bahkan jika mereka mau. Jika ini tidak terjadi di benua suci Lu Utara, King Sui mungkin mempertimbangkan untuk menanganinya, tetapi saat ini, dia hanya ingin menyelesaikan masalahnya sendiri dengan tenang. Haha, Anda benar-benar orang luar. Tidakkah kamu tahu bahwa jika Ghost Sect ingin berurusan denganmu, tidak ada yang dapat kamu lakukan? Wen Jing tertawa dengan kejam. Wen Jing tampak sangat berbeda sekarang meskipun fitur wajahnya hampir tidak berubah. Perubahan itu sebagian besar disebabkan oleh auranya. Sekte hantu. King Sui belum pernah mendengar tentang mereka sebelumnya. Di benua utara suci Lu, King Sui hanya tahu tentang punggung Bukit Singa, klan Beiming, dan klan Wan. Dia mengenal mereka karena alasan lain, tetapi di luar itu, dia benar-benar tidak tahu apa yang diharapkan dari benua ini. Sekte hantu. Ye Jiange berseru dengan takjub dan menatap King Sui dengan waspada. King Sui ingat bahwa Ye Jiange telah tinggal di benua suci Lu Utara selama beberapa waktu. Jadi, dia pasti pernah mendengar tentang Ghost Sect sebelumnya. King Sui, sekte hantu adalah sekte iblis yang kuat di benua suci Utara Lu. Sebagian besar orang berpengaruh di Ghost Sect memiliki nama keluarga Wen. Ini pasti cabang dari Ghost Sect. Mereka cukup tangguh, ucap Ye Jiange sedikit cemas. Bagaimana mereka dibandingkan dengan klan penjaga? Meskipun King Sui bertanya pada Ye Jiange, dia sudah tahu jawabannya. Dia bisa merasakan bahwa Ghost Sect jelas lebih kuat dari Beiming Clan dan Wan Clan. Namun, ada perbedaan antara sekte penjaga yang berbeda. Wan Clan bisa dengan mudah turun ke General Manor, begitu juga dengan Guardian Clan lain yang bisa mengontrol Wan Clan dan Beiming Clan. Sekte hantu bukanlah salah satu dari sekte penjaga dan mereka tidak peduli dengan klan penjaga. Ada klan penjaga yang kuat dan lemah. Kepala punggung Bukit Singa juga berasal dari klan penjaga lain. Ye Jiange menggelengkan kepalanya dan menjelaskan. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa menyelesaikan insiden ini tanpa perlawanan. Dia tidak khawatir karena teman-temannya sangat kuat. Namun, lawannya sepertinya tidak peduli dengan siapapun yang kekuatannya lebih rendah dari 3000 bintang. Bagaimana mereka bisa begitu tenang? King Sui sedikit ragu-ragu. Dia bisa merasakan bahwa semua lawannya memiliki kekuatan 3000 bintang. Apakah mereka tidak takut dia bisa membunuh mereka dengan satu pukulan? King Sui menciptakan dan memadatkan Primordial Flame Ball di tangannya. Dia melemparkannya langsung ke Wen Jing. Dia ingin tahu mengapa pria itu bisa begitu sombong. Ketika bola api primordialnya menyentuh tubuh Wen Jing, lingkaran hitam muncul di sekitar tubuh pria itu.
Lingkaran hitam juga mengelilingi ketiga pria itu dan setelah menyentuhnya, bola api primordial meledak sebelum menghilang. Perisai diaktifkan secara otomatis, jadi King Sui tahu bahwa itu karena harta karun yang dimiliki Wen Jing. Itu adalah semacam perlengkapan tipe pertahanan. Keluarkan semua harta yang kamu miliki dan aku akan meninggalkanmu dengan mayat yang utuh. Pembuluh darah merah dan hitam di mata Wen Jing sangat jelas dan suaranya menjadi lebih mengancam. King Sui menggelengkan kepalanya dan melihat ke kejauhan. Dia telah memperhatikan siluet yang bergerak cepat, lebih dari 10 orang, bergegas ke arah mereka. Jadi, tampaknya Wen Clan bukanlah kepala dari Ghost Sect. Apa kau tidak takut pemimpin sekte hantu akan menghukummu? King Sui sebenarnya tidak tahu posisi mana yang dipegang Wen Clan di Ghost Sect, jadi dia ingin mencari tahu lebih lanjut. Dia mengira Wen Jing akan menurunkan kewaspadaannya karena anggota klannya bergegas untuk membantu. Haha, Wen Clan mungkin tidak memimpin sekte hantu, tetapi bahkan pemimpinnya harus memperlakukan kita dengan benar. Bahkan jika Ghost Sect mengetahui tentang apa yang saya lakukan hari ini, mereka tidak akan mengatakan apa-apa tentang itu. Selain itu, Anda berasal dari benua Green Cloud. Bahkan jika semua benua Green Cloud datang untuk klan Wen, saya bahkan tidak sedikit pun takut, ucap Wen Jing perlahan sambil menatap 10 orang lebih yang jelas akan segera mencapai. King Sui tidak punya waktu untuk merenungkan kata-kata Wen Jing. Saat ini, ada lebih dari 10 pria di dekatnya. 5 dari mereka sudah tua dan yang lainnya sedikit lebih muda. Mereka masing-masing memiliki kehadiran yang luar biasa tetapi mereka semua memiliki aura menyeramkan yang sama, terutama karena teknik yang mereka gunakan. King Sui memerintahkan para wanita dan Little Fatty untuk berdiri dalam formasi. Little Fatty dan Lin Zanhan berdiri di tengah formasi. Mereka berdiri dalam posisi formasi iluminasi aura Buddha tetapi mereka tidak mengaktifkannya. Setelah melihat sesepuh tambahan, dia segera meningkatkan kekuatannya. Dia memegang pedang biduk dan memberitahu sisanya untuk mulai mengaktifkan formasi iluminasi aura Buddha. 5 sesepuh pertama berumur kira-kira 70 tahun, kecuali orang tua di tengah yang sangat tua sehingga dia seperti pohon yang layu. Aura menyeramkan dari pria yang layu bisa menakuti kecerdasan orang yang kurang berani. Haha, dia memiliki tubuh medium roh 9 yang. Cinger, kamu melakukannya dengan baik kali ini. Beritahu saya apa yang Anda inginkan, saya akan memberikan apapun, ucap lelaki tua di tengah tanpa menoleh untuk melihat ke belakang. King Sui tidak bereaksi ketika dia mendengar pria itu menyebutkan 9 yang roh medium. Dia merasa bahwa istilah tubuh Buddha 9 yang, Raja Marionet 9 yang, dan tubuh emas 9 yang semuanya mengacu pada hal yang sama, konstitusi tubuh 9 yang. Hanya saja setiap orang memiliki variasi istilah sendiri-sendiri. Leluhur tua, tolong lumpuhkan orang-orang di belakang pria itu dan berikan padaku, cucumu, ucap Wen Jing hati-hati. Kamu masih muda. Jangan terlalu terobsesi dengan wanita. Jika Anda kuat, Anda tidak akan kekurangan wanita. Wanita dapat menyebabkan Anda menjadi malas, mereka akan membuat pikiran Anda mati rasa, mereka akan menghambat pertumbuhan Anda dan mengorbankan hidup Anda. Suara orang tua yang terdengar bijak itu tenang dan memiliki semacam pesona yang menular. Ya, leluhur tua, aku tahu. Saya hanya ingin menyerap ki spiritual dari tubuh mereka, Wen Jing menunduk dan berkata dengan lembut. Baiklah, aku merasa senang hari ini jadi aku akan menyetujui permintaanmu. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan tertawa sebelum melihat Wen Jing sejenak. Leluhur tua, terima kasih. Wen Jing menjawab dengan senang. Salah satu sesepuh selain leluhur tua menghela nafas pelan. Dia melihat sedikit kekecewaan di mata leluhur tua dan tahu bahwa Wen Jing telah dieliminasi sebagai kandidat untuk mengambil alih sebagai kepala klan. King Sui mengamati mereka dengan tenang sepanjang waktu, bahkan ada sedikit senyum di wajahnya. Anggota Ghost Sect semuanya begitu egois dan terlalu percaya diri, sehingga dia ingin menghela nafas untuk mereka. Anak muda, kamu sangat tenang dan tenang.
Ini membuat saya takjub. Leluhur tua terus mengawasi King Sui. Bahkan ketika dia sekilas melirik Wen Jing, dia tidak sepenuhnya mengalihkan pandangan dari King Sui. Bisakah orang yang hampir mati mengajukan beberapa pertanyaan? King Sui tertawa dan bertanya, "Tidak, tapi aku akan membuat pengecualian. Anda hanya dapat menanyakan 3 pertanyaan kepada saya. Saya akan mengambil itu sebagai harga untuk hidup Anda karena saya mengagumi ketenangan Anda." Leluhur tua menjawab dengan riang. Aura lelaki tua itu mungkin menyeramkan, tapi sebenarnya dia terlihat sangat normal. Hanya saja dia sangat tua. "Kalau begitu saya harus berterima kasih, Pak. Bisakah Anda memberitahu saya siapa yang terkuat di Wen Clan?" King Sui bertanya dengan senyum di wajahnya. Dia tidak bertanya apakah leluhur tua sendiri adalah yang terkuat karena dia mungkin tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan dia akan menyia-nyiakan kesempatan. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, "Karena kamu bertanya, aku akan memberitahumu dengan jujur. Ini paman saya. Dia cukup tua dan karena itu telah kembali dari 4 benua, untuk masa pensiunnya. Anda tahu tentang 4 benua lainnya, bukan? Saya tidak benar-benar tahu seberapa kuat dia, jadi beginilah saya akan menjawab." Bersambung, terima kasih untuk para pendengar setia Alurmu. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan serta rejeki yang cukup. Sampai jumpa di episode berikutnya, bye-bye.